The truth is, having a soulmate is not always about love. You can find your soulmate in a friendship too. Lu kayak main dua elektronik gitu sih. Di laptop doang mulai nggak ngerjain tugas biologi juga bentar doang yang pakai nih bentar. Gue cuma pengen nonton mukbang doang, lapar. Kayak lahap banget ya orang-orang makan mukbangannya yang bikin-bikin mukbang. Padahal ya gue kalau makan sepiring itu kadang suka udah kenyang gitu. Dia makan banyak nggak kenyang-kenyang sampai habis. Ya setiap orang udah beda kan. Kalau itu merasa makan banyak, terus metabolismenya juga bagus. Beda kali sama lu tuh makannya dikit. Lo tahu apa ya tentang metabolisme? Metabolisme itu reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat ada dalam tubuh, terus yang memerlukan menghasilkan energi terjadi dalam suatu tubuh, itu metabolisme. Gue taunya cuma katabolisme sama anabolisme doang. Tahu kali lu mah apa metabolisme? Jadi yang apa gue tangkap, katabolisme itu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Senyawa kompleksnya itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Bisa dibilang katabolisme itu menghasilkan energi gitu. Beda kayak anabolisme. Anabolisme itu kebalikannya, butuh energi. RX penyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Itu mah biasa lah katabolisme sama anabolisme. Gue pernah ya dengar orang lagi makan, terus ada temennya ngomong, kalau makan itu jangan yang panas-panas, minum juga jangan yang panas-panas. Nanti lidah lo itu kayak ada putih-putihnya, sama kayak kebas gitu, kayak mati rasa. Ya lu pikir lah, lu makan panas, minum panas, mana udah kebakar lidah lu. Lagian kan di mulut juga kan banyak enzimnya tuh, banyak lah di fase itu banyak lah pokoknya lupa. Enzim itu kayak lendir-lendir itu yang ada di lidah. Ya bisa di situ, kayak di mulut banyak enzim. Lalu kalau misalkan belum tahu enzim itu apa, gue jelasin lagi dah. Enzim itu senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel dalam makhluk hidup. Nah, enzim itu meningkatkan laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Terus selain itu juga fungsi enzim tuh banyak, terutama sebagai biokatalisator. Katalisator tuh sebagai jembatan, sebagai penghubung buat zat yang dipengaruhi oleh enzim. Nah itu ada zat yang namanya itu substrat, itu yang zat yang dipengaruhi oleh enzim. Reaksinya itu menjadi sebuah produk enzim. Sebelumnya kan lu kayak ngejelasin mengenai metabolisme nih. Metabolisme itu kan ada yang namanya respirasi. Respirasi itu apa? Itu cuma ada dua bagian gitu. Respirasi aerob sama anaerob. Itu bedanya aerob sama anaerob apa? Kan sama-sama respirasi. Beda lah, itu nama doang, mestinya beda-beda, tempatnya juga beda. Nih sebelum ke respirasi anaerob sama aerob, gue jelasin dulu nih respirasi itu apa. Ini kan definisinya itu merupakan karbohidrat, lemak atau protein itu yang bisa memperoleh energi. Jadi respirasi itu menghasilkan energi buat kita. Terus tempatnya beda-beda, aerob sama anaerob tuh beda-beda. Respirasi itu tempatnya ada di mitokondria. Nah, terus dari respirasi aerob itu melibatkan O2 bebas. Terus tempatnya itu ada di glikolisis. Lebih jelasnya, lebih tepatnya mungkin di bagian sitoplasma. Nah, terus respirasi anaerob itu tempatnya di sitoplasma. Kalau anaerob tuh pemecahan glukosa. Glukosa itu kayak gula gitu ya? Iya, itulah nasi itu bisa. Kan tadi beda kan, di glikolisis itu tempatnya sitoplasma. Aerob sama anaerob itu sama-sama di sitoplasma. Cuman apa bedanya aerob sama anaerob? Maksudnya kayak anaerob itu menghasilkan apa aja? Apa bedanya? Kalau misalkan ngomongin hasil ya, mungkin mirip dari kalau yang gue inget sih dari respirasi aerob C6 H12O6 ditambah O2. O2 nya itu kan tadi menyebabkan O2 bebas, jadinya masuk ke sini. Terus menghasilkan jadi CO2 plus H2O terus plus 36 ATP. Anaerob itu menghasilkan 2 ASPNA. Nah itu pokoknya simpel ya, 2 ASPNA itu apa? 2 ASPNA itu 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Udah itu 2 itu semuanya mengangkut semuanya itu hasilnya dari anaerob. Kalau yang anaerob itu yang simpel. Nah kan di respirasi itu ada glikolisis, ada dekarboksilasis,
respirasi oksidatif atau DO, daur Krebs, sama transfer elektron. Transfer elektron kayak gue kesetrum, gue pegang dulu ke transfer elektron gitu. Beda. Maaf. Tuh, ini ya. Mungkin yang itu mungkin ke aerob tempat itu. Bukan ke anaerob itu baik lagi tadi yang tempatnya itu di glikolisis. Di tempat spesifikasinya itu di stoplasma glikosisnya. Terus yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, tempatnya itu di matriks mitokondria. Ketiga daur Krebs. Daur Krebs itu tempatnya di matriks mitokondria, sama tuh sama yang kedua tadi, sama yang DO. Terus yang transfer elektron ini nih, tempatnya itu ada di pista, beda sama yang lain. Sebenarnya tempatnya mungkin ada beberapa yang sama di anaerob. Nah, mungkin yang lebih jelasnya hasil-hasilnya tuh dari yang pertama sampai keempat tuh ini ada juga di anaerob. Tapi dia hasilnya beda sama yang pertama glikolisis itu, NaCO tuh udah apain aja. N-nya nih, N-nya itu 2 NADH. Terus selanjutnya tuh ada 2 asetil KOA. Tuh, terus ada 2 CO2. Itu disebut juga NaCO. Tempatnya sama yang di respirasi aerob, namanya itu matriks mitokondria, tempat respirasi aerob. Bisa disimpulin gitu kalau misalnya sifat-sifat enzim itu gampang rusak kalau terjadi di suhu di atas 40 derajat gitu ya, kepanas gitu ya. Karena kita nggak boleh makan panas-panas. Terus sifat enzim itu kayak yang lo jelasin tadi di pertama itu kayak sebagai katalisator atau katalis mempercepat RX. Terus dapat bekerja bolak-balik atau bisa mengurai dan menyusun lagi suatu senyawa. Habis itu ada bekerja pada substrat tertentu kayak yang tadi lo bilang, kayak bisa bekerja sama dengan substrat gitu. Terus selain itu ada lagi nggak yang lo ketahui? Gue cuman kayak nyimpulin dari yang apa lo jelasin tadi, kalau misalnya sifat-sifat enzim itu cuman ada 4 doang yang gue simpulin. Itu sebenarnya apa ya? Oh iya, selain yang lo sebutin tadi itu ada koloid tuh, sifat enzim tuh. Koloid itu apa sih? Koloid itu dalam larutan enzim sebagai aktivitas. Yang pasti enzim itu bisa bereaksi dengan asam basa itu. Terus bisa dipakai berulang kali. Terus kalau misalkan ya lo tadi bilang kalau misalkan makan panas, minum panas, itu sebenarnya enzimnya udah rusak, tapi kan nggak selamanya rusak, itu bisa diganti gitu istilahnya mah, bisa dipakai berulang kali lah pokoknya. Tapi lu jangan sampai minum panas terusan gitu, makan panas ya, lu gimana cepet baliknya enzim lu. Nah, terus kayak ada nih orang yang ngomong kalau itu fermentasi itu kayak tape, alkohol, ini itu kayak masuk juga ke materi respirasi anaerob karena tidak melibatkan O2. Kayak yang dijelasin itu fermentasi itu kayak ada bakteri-bakteri bersel satu. Kok bisa ya kita makan fermentasi? Kan kita nggak sakit perut gitu ya? Ya kan balik lagi ya, respirasi aerob kan melibatkan O2 ya, membebaskan O2. Kalau anaerob itu tidak melibatkan sama sekali O2. Bisa dibilang tadi benar, fermentasi dari jamur, dari bakteri. Makanan yang kita suka makan sih itu kayak tape, keju juga fermentasi itu ya bisa lah. Mungkin kita sakit perut, cuman itu kan ada fermentasi alkohol dan asam laktat. Intinya respirasi anaerob itu kebalikan dari aerob. Aerob kebalikan dari anaerob. Yang satu tidak melibatkan O2, yang satu melibatkan O2. Lu buruan apa lagi? Ya udahlah, ini gue nggak jadi, udahan. Mukbang ini dari tadi lo ngejelasin gue sambil nonton mukbang gitu loh. Ya, lu pulang ya. Udah gitu doang gitu. Kalau kayak nggak ikhlas gitu sih. Kelasnya tugas, gue capek-capek ngejelasin, nonton mukbang gak jadi. udahlah, gue capek, gue mau pulang. Pulang ya. Langsung. Huh. Apa ya? Malam gak jelas. Bayangin lu nggak kerekam gitu.